bincang-bincang pada malam hari ini. Kali ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang hijau-hijau. Sesuai dengan background saya, kebetulan juga saya diganti jadi hijau ya kan. Nah, kita akan membahas mengenai roof garden dan penempatan tanaman pada dinding bangunan ya. Oleh sebab itu kita mendatangkan narasumber dari yang mengerti dan paham mengenai landscape dan aplikasinya pada bangunan. Kebetulan kali ini narasumbernya dari PT Ruang Hijau ya. Mungkin silakan Pak Andre bisa memperkenalkan diri dan masing-masing mungkin. Ya, malam. Terima kasih banyak Pak Marcel. Ya, malam ini saya ingin cerita sedikit lah, sharing-sharing mengenai lanskap dan bangunan. Ya, saya sendiri Andre Kidarsa, ya, sebagai bagian dari PT Ruang Hijau. Di sini ada dua rekan saya, ada Pak Andi Kumala Sakti, ya, dan ada Pak Joshua Alfasan sebagai tim ya, sebagai partner saya. Ya, saya cerita sedikit soal lanskap dan bangunan ini, Pak. Kemarin ini waktu dikasih topik suruh bincang-bincang, saya cari yang bisa enak lah kita bicara sama sesama arsitek gitu, apa yang sering diperlukan. Apalagi dengan kondisi pandemi sekarang, kadang-kadang kita ingin tanaman atau hijau-hijau itu dekat dengan kita. Nah, untuk itu saya ada 3 item yang saya ingin bicarakan malam ini. Oke, itu yang pertama saya akan cerita mengenai, ini ada yang join ya. Oke. Cerita mengenai 3 topik, yaitu pertama roof garden, ya, kemudian green wall, kemudian interior plants. Jadi ini topik-topik ini saya ingin ceritakan semua hal yang dekat sekali dengan arsitektur bangunan. Ya. Dan tentu saja yang keempat, bagaimana pengalaman kami untuk mencampurkan ketiga item ini. Ya. Nah, sebelum mulai memang saya ingin memperkenalkan diri dulu gitu. Jadi kami kan ini dari Ruang Hijau ini memang mengerjakan lanskap ya. Mulainya tuh sekitar tahun 2006-an. 2006-an kita start ngambil proyek dan lain-lain. Ya, di perjalanannya kita juga melakukan penanaman, melakukan contracting penanaman yang kita sebut tata hijau asli. Kenapa kita buat itu? Supaya matang deh ya, nggak sekedar memberikan konsultasi, tapi juga kita benar-benar matang tahu arti apa yang kita harus lakukan di lapangan. Terakhir juga kita mendirikan Tropika Terra, itu buat melakukan supply tanaman-tanaman yang berkualitas. Nah, jadi tiga perusahaan ini yang bergerak. Kami memang bergerak banyak di bagian landscape, ya, baik itu untuk mall, untuk kantor, untuk perumahan. Tapi untuk khusus malam ini, saya ingin bicara yang lebih ke bangunan, dekat ke bangunan. Ya, biasanya kita buat kayak roof garden, kita buat kayak green wall, ataupun tanaman-tanaman interior, itu biasanya yang pakai itu kebanyakan offices, kebanyakan juga apartemen, atau ya rumah ibadah gitu ya, yang sifatnya memang menyukai tanaman dan bisa merawatnya langsung. Oke, saya cerita dulu satu-satu, mulai dari roof garden ya Pak ya. Gitu. Ini kalau mau ada komen atau apa boleh juga ditanya, atau nanti terakhir juga boleh ya Pak Marcel ya. Ya, silakan. Oke. Nah, saya cerita dulu tentang roof garden. Jadi saya kenal roof garden ini tahun 2001. Waktu itu saya sedang bekerja di Singapura. Ya, kebetulan memang masih ada development awal tentang roof garden. Waktu itu belum seramai sekarang. Singapura pun baru mengenal itu. Gitu. Kebetulan bos saya dari Empire Space Consultant waktu itu Pak Richard Tan itu memang mau memperkenalkan roof garden ke Singapura. Ya. Nah, kita bicara tentang roof garden itu sebetulnya ada 2 gitu yang dalam hal ini. Yang pertama tuh extensive roof garden. Apa itu extensive roof garden? Itu kita cerita tentang bagaimana garden atau tanaman-tanaman ini
menjadi bahan seperti bahan material atap, Pak. Ya. Jadi ya sama sifatnya sebetulnya sama genteng gitu ya, sama tegol atau apa ya, material atap. Cuman sifatnya adalah hijau hidup gitu. Nah, kalau roof garden yang sekarang kita lihat di Indonesia kebanyakan intensif. Jadi roof garden itu bagian dari atap yang bisa dipakai, ruang atap yang bisa dipakai. Ya, bisa masuk, bisa duduk-duduk, bisa ngopi di sana, itu intensif gitu. Nah, malam ini saya ingin cerita dua-duanya gitu. Ya, bagaimana kelebihan dan kekurangan extensive roof garden dan apa bedanya sama intensif. Yang jelas karena ekstensif itu sifatnya adalah ya bahan atap gitu ya Pak ya. Jadi dia harusnya low weight gitu. Ya, low maintenance juga gitu. Karena kita berpikiran kalau yang extensive roof garden itu orang naik-naik ke atas atap kan sama aja ya seperti kita punya genteng, kan kita nggak setiap hari naik ke atas genteng gitu. Palingan setahun ya 2-3 kali lah untuk itu. Kemudian costnya juga harusnya tidak boleh lebih mahal dari intensive roof garden gitu. Artinya dia bahan atap ya sebetulnya bahan atap yang ringan. Orang nggak injak-injak harusnya ke atas selain orangnya maintenance. Ya. Untuk itu memang harus ringan, termasuk sampai medianya. Medianya harus ringan, medianya harus dipilih yang tidak mengandung bibit-bibit gulma gitu ya. Ya. Akibatnya apa? Tanamannya juga yang ditanam pendek-pendek sih sebetulnya. Ya, seperti ground cover sifatnya. Nah, kalau intensive roof garden itu yang kita sering lihat sekarang. Ya. Memang sama low maintenance juga, tapi jelas maintenance-nya lebih karena kita bisa taruh pohon ya. Dan harganya jelas lebih mahal, soil medianya juga lebih tebal gitu. Ya. Nah, kita cerita satu-satu pengalaman kita ya misalnya. Ini sekedar skematik, ini dua-duanya bisa dipakai. Tapi ini kita cerita yang ekstensif roof garden dulu. Ya, kalau kita bikin potongan kira-kira begini skematiknya. Ya. Sistemnya sebetulnya kalau paling bawah itu dak atap, gitu. Ya, sama seperti dak atap yang biasa gitu. Ya. Kemiringannya diatur, buang ke drainase. Ya. Nah, syaratnya memang dia harus sudah waterproof, sudah aman untuk ke saluran. Gitu. Ya. Kadang-kadang kalau kita mulai ini kita bilang Pak kita tes rendam dulu, dan bahkan untuk beberapa kasus kita nggak yakin kita tambahin lagi waterproof layer gitu. Nah kemudian di atasnya kita taruh drainage cell. Artinya apa, air tuh lewat-lewat di atas dak ini dengan free ya, dengan bebas gitu. Nah untuk menjaga supaya tidak ini ya, supaya tidak turun jatuh ke supaya medianya tidak tembus ke bawah, itu kita pakai geotekstil biasanya. Nah baru di atasnya medianya yang sifatnya ringan, dan terakhir tanaman-tanaman yang khusus yang kita pilihkan, yang biasanya dipilihkan itu memang terbatas gitu. Ya, tanaman-tanaman yang ditanamnya sangat terbatas, dia itu harus tahan panas gitu, tidak terus udah gitu bisa kekeringan dikit nggak masalah gitu. Nah ini semua totalnya kita kejar 10 cm Pak, gitu biasanya. Itu teoritis bisa dilakukan 10 cm, gitu. Tapi syukur-syukur kita bisa dapat lebih. Oke, ini yang extensive roof garden ya. Harus 10 cm ya Pak Andri maksudnya? Minimum. Okay. Kita kejar minimum 10 cm Pak. Itu gitu. Supaya apa ya, kalau makin tebal makin bagus gitu ya? Karena medianya makin banyak. Medianya lebih banyak gitu. Kalau tipis ya artinya apa, si media ini kan misalnya kita ada hujan gitu ya. Kalau tipis medianya itu larut ya? Airnya lebih cepat ya. Lebih cepat menguap, lebih cepat kering dia. Oh dia nggak nahan air ya jadinya. Betul. Ya memang kita light yang disebut tadi ya Pak ya, lightweight planting media, saya balik sedikit ke sini. Yang disebut lightweight planting media memang itu khusus Pak campurannya Pak. Gitu. Ya. Pertama dia bukan tanah loh.
ya dia bukan tanah gitu. Dia campuran dari berbagai material, ya diantaranya itu adalah sebetulnya kita campurkan juga misalnya dengan hydrogel, jadi dia nahan air lebih banyak dengan kondisi tipis gitu ya. Nah, kemudian dengan ya material seperti pumicestone dan lain-lain itu kita campurkan di situ. Kenapa nggak pakai tanah lembang gitu taruh di atas gitu ya? Ya masalahnya tanah lembang itu ya pertama campurannya kita nggak tahu isinya gitu. Ya. Bisa juga dia bawa bibit-bibit gulma dari luar. Akibatnya yang tumbuh di atas bukan tanaman kita tapi gulma. Memang nggak menutup kemungkinan sesudah ini ditanam ada burung makan terus udah gitu masuk ke situ gitu ada bibit yang tumbuh ada kena angin itu tidak menutup kemungkinan tapi paling tidak sudah dikurangi dari awal Pak gitu. Oke, kita lanjut ya. Ya, silakan. Nah ini beberapa poin sih sebetulnya sih Pak yang kita rangkum ya untuk si extensive garden ini ya. Yang pertama jelas kita punya keuntungannya ya Bapak bayangkan gitu Pak kalau Bapak punya properti gitu anggaplah tempat parkir gitu ya, tempat parkir bertingkat bagian atasnya dak beton nggak enak ya kelihatannya ya. Jadi kalau dengan ada hijau-hijau ini yang pertama meningkatkan kesadaran lingkungan serta meningkatkan nilai properti ya. Kemudian dia juga mengurangi pantulan cahaya matahari ya. Jadi kalau di green building disebutnya mengurangi albedo-nya, albedo efeknya. Ya. Kemudian air hujan berlebih itu juga berkurang. Ini ngebantu drainase Pak. Ya, kira-kira 25% itu tertahan. Karena apa tadi? Si medianya itu mengikat si materialnya, mengikat air supaya dia nggak tuh. Kemudian air drainase juga bisa didaur ulang karena dia sudah bersih dan itu ya otomatis jadi kayak filter Pak. Kalau Bapak lihat isinya filter kan isinya itu juga pasir gitu kan ya. Ini juga sama gitu. Ya apalagi ada dibantu diserap oleh akar-akar tanaman gitu. Kemudian jelas oksigen naik itu secara umum, ya menyerap debu polusi CO2 ya. Kemudian memberikan isolasi yang baik ya. Nah itu kita pernah coba waktu itu memang nanti adalah image-nya ya. Di bawah itu turun 2 derajat kira-kira dari dekat. Tapi kita tembak pakai laser, tembakan laser buat termometer itu turun 2 derajat. Lumayan 2 derajat tuh. Ya kalau kita ini kan sekarang kan kita ditembak termogan tuh 2 derajat efek banget 35 sama 37 bisa nggak bisa masuk kalau kita 38. Nggak bisa masuk mall Iya. Oke. Nah kemudian menyerap kebisingan juga dengan efisien ya. Garden yang ketebalannya 10 cm itu menyerap kebisingan sekitar 5 desibel. Kita tahu sebetulnya tanah itu adalah salah satu item yang menyerap kebisingan yang luar biasa ya, yang termasuk yang paling tinggi gitu. Jadi kalau di landscape kita biasa main begitu juga. Pak gimana ini main kontur untuk ngurangin kebisingan itu salah satu yang efeknya besar. Gitu. Nah ini 8 keuntungannya kalau kita pakai roof garden. Ya, ini ceritanya. Oke. Gimana? Kalau bidang yang mau dipasangin roof garden ini angular gimana Pak? Jadi dia miring. Tapi ya, dia miringnya dak beton kan kadang-kadang ada ground scraper gitu ya. Nah dia kan pas nah ya kayak gitu tuh apa nggak ada perlakuan khusus supaya mungkin di bagian yang miring itu kan air lebih deras ya, walaupun keserap tapi lebih deras. Sebetulnya tidak masalah secara teknis sih, tanaman sih bisa tumbuh aja sih. Yang jadi masalah adalah bagaimana menahan tanahnya aja. Karena tanah longsor ya. Iya, jadi nanti kita biasanya tekniknya kita pakai sekat gitu ya. Dan kalau misalnya tanamannya udah ngikat kan udah aman sebetulnya. Gitu. Nanti bisa pakai sekat, pakai apa supaya ya kalau terlalu tegak juga itu jadinya vertical wall. Nanti kita cerita yang vertical wall. Betul. Oke. Ya saya cerita sedikit pengalaman saya nih yang ini ya tadi saya bilang ini tahun 2002 ini masih kurus nih saya nih. Itu yang pakai baju hitam tuh saya nggak dikenalin itu sama bos saya sekarang usianya 85 tahun ya ini kan 20 tahun yang lalu dia masih 65. Nah ini kita coba
namanya Garden Tech Exhibition. Ya, kalau sekarang sih sebetulnya udah jadi exhibition tahunan yang di Garden by the Bay. Di satu lapangan gitu. Kita cobakan itu, kita pamerkan, ya. Nah ini kayaknya atapnya miring nih Pak, yang seperti tadi bilang, nggak merosot, tapi ya karena memang exhibition aja. Ya kita paku waktu itu, kita ikat. Itu cukup kuat ya, walaupun itu kuda-kudanya kayu ya dia. Berarti cukup kuat Pak, karena ya? ringan sekali. Ringan ya? Ringan sekali Pak. Itu kalau dihitung, ya harusnya per meter per sentimeter perseginya itu untuk 1 senti ya, untuk 1 senti per meter perseginya itu palingan 15 kilo Pak harusnya. Gitu. Oke. Nah ini waktu itu kita coba, kita di challenge gitu ya. Jadi untuk mencoba 4 macam sistem ya, kita ke salah satu kontraktor waktu itu ya untuk coba ya. Singapura mencoba membuat satu pilot project di Punggol waktu itu. Ya. Nah itu di atas tempat parkir, ya, tempat parkir kita buat dengan pola gitu, bisa ganti gitu. Kemudian kita lihat keamanannya tentunya, bagaimana itu mencari ke atas, bagaimana itu merawatnya. Ya, kemudian orang yang di atas juga harus aman gitu, dan bagaimana dia perlindungannya terhadap beton di bawahnya. Ini tahun 2002, ini surat kabarnya tahun 2003, itu jadi pilot project dan sekarang udah di mana-mana udah pakai untuk ini. Gitu. Sayangnya kita belum masuk gitu ke yang sistem yang ekstensif ini. Kita kebanyakan masih yang intensif. Nah ini ya hasilnya yang di Punggol itu. Gitu. Kalau kita lihat di sini, ini kita coba buat satu kotak kecil juga. Ya, satu kotak kecil, kita lihat airnya masuknya bagaimana, kemudian turunnya seperti apa, keluar ke drainasenya seperti apa, jalurnya kita bikin studi itu. Ya. Hasilnya memang cukup menarik bahwa si tanaman-tanaman ini karena memang sifatnya seperti kaktus ya di Pandang Gunung ya, sidem gitu, tanaman-tanaman yang megang airnya banyak gitu. Dia tidak perlu terlalu dirawat sih Pak. Ya, setahun mungkin bisa 3-4 kali naik ke atas sana, that's enough gitu. Oke. Nah, itu yang tadi ekstensif. Nah, kalau intensif kita udah banyak proyek kita coba-coba di Indonesia gitu. Ya. Ini satu kantor, satu kantor ini kita coba untuk bikin intensive garden gitu. Ya. Nah, lucunya memang bawahnya ini basement Pak, bawahnya basement mobil gitu. Dari atas ke bawah kita punya ruang, ini kalau ini gede nih, kita punya ruang sekitar tingginya 1,5 meteran gitu. Nah, kalau pakai sistem yang tadi, waduh gitu ngisinya gimana? Jadi ini pakai kerat Coca-Cola Pak bawahnya Pak, gitu. Ya kita coba sendiri gitu ya. Jadi kita dengan cara pikir yang sama, kita isi ketinggian 1,5 meter ini buat rumput aja gitu. Kita isi pakai kerat Coca-Cola, kemudian sama dibungkus geotekstil. Dan orang hasilnya orang nggak ada yang sadar bahwa di sananya bolong ke bawah. Oh itu. Ini ke sebelah sana tuh jalan kita tutup. Gimana Pak? Di bawahnya itu kerat Coca-Cola di jejer-jejer ya. Di jejer-jejer gitu. Saya pernah lihat itu di YouTube sih, tapi di negara luar. Jadi dia gali, terus dilapisin kayak plastik gitu, terus kerat Coca-Colanya dijejer-jejer di atasnya. Terus dilapisin lagi mungkin geotekstil kali yang terakhir, baru diuruk sama dia ke tanah. Jadi dia bikin groundwater tank tapi pakai kerat Coca-Cola tapi dia nggak pakai kerat Coca-Cola, dia pakai kerat yang lebih gede itu, yang biasanya ukurannya lebih besar gitu untuk ekspedisi. Tapi konsepnya sama kayak kerat Coca-Cola. Jadi dia bikin groundwater tanknya nggak beli tangki, tapi dia ngeruk tanah terus diisi kerat Coca-Cola supaya airnya ketampung di situ. Betul Pak, prinsipnya sama. Sebetulnya ada beberapa produk dari rekan-rekan kita yang memang pakai seperti ini juga sih Pak, gitu. Jadi dia ada hollow di dalamnya gitu. Iya, ada rongga.
groundwater tank itu, cuman kita merubah sistemnya jadi buat roof garden system ini untuk yang intensif, Pak. Oke. Nah, kalau ini di apartemen, Pak, gitu. Ya. Nah, apartemen ini memang lucu gitu karena jarak, kalau arsitek kan jarak ininya kan hemat nih. Jarak antar dari basement ke atasnya kan hemat nih, gitu, antara basement ke lantai atasnya. Sehingga kita nggak bisa turun ke bawah, Pak. Kita balikin semua, Pak, mainnya. Ya, si kolam itu naik kan posisinya. Kolam renang itu naik. Ya memang ada beberapa yang turun sedikit. Tadi saya katakan bahwa kita bisa dapat 10 cm buat rumput gitu. Ya, tapi kalau buat semak ya kita bisa main lebih tinggi. Nah, itu kita main planter box sebetulnya, seperti naruh ini, Pak, seperti naruh pot-pot gitu ya di ruang terbuka. Nah, ini kalau yang intensive garden system yang di apartemen ya. Ya. Nah, kita lihat pohon-pohon tinggi. Nah, memang untuk seperti ini pemikirannya tadinya kayak pikir simpel ya, Pak, ya, tapi ternyata banyak yang jadi pikiran. Kalau pohonnya mati gimana? Keluar masuknya lagi gimana? Nah, itu dari awal kita harus pikirin gitu. Karena kalau waktu pembangunan kita punya alat berat buat naikin ke atas. Ya. Tapi kalau sudah operasi, iya, lewat mana dia gitu? Lewat lift nggak bisa. Nah, itu pemikiran yang kita pertimbangkan dari awal. Kemudian untuk pohon-pohon yang kita tanam misalnya di tingkatnya lebih tinggi, itu anginnya gede loh, Pak. Ya. Ya. Ini kasusnya kemarin kami jalan-jalan, sebagian juga ya bukan cuman masalah di pohonnya ya, garing gitu ya, karena terus-terusan terkena angin gitu. Tapi kalau patah, anggaplah nggak terlalu jauh, 4 tingkat aja satu cabang lumayan ya kena ke bawah. Nah, itu jadi pemikiran juga. Ya, termasuk kalau anginnya besar sekali, kalau roboh gitu kan, di tempat juga kita harus jaga. Sehingga ini kita pakai ikat, Pak. Bola akarnya kita ikat ke bawah. Ya, pakai anchoring, kita ikat ke bawah. Jadi ini ya, ekstra akar lah ya sebenarnya ya. Akar buatan ditambahnya. Anchor. Iya. Karena bawahnya nggak kayak tanah alami yang dalam ya, jadi bawahnya udah ketemu pelat lantai. Jadi betul, Pak. Ini kan dia cuma 1,5 meter, bahkan yang sebagian yang nggak bisa terlalu tinggi cuma 1 meter, Pak. Betul. Ya. Kemudian lebarnya pun terbatas. Kalau Bapak lihat yang lingkaran-lingkaran itu kan terbatas. Nah, dia harus ngikat kan sebetulnya. Ada batas maksimumnya. Ya. Pemilihan pohon juga harus hati-hati untuk itu, kalau supaya dia bisa tumbuh tetap dengan subur, gitu, Pak. Oke, ini juga di Keuskupan Bandung juga sama, Pak, gitu. Nah, ini sedikit lebih rumit sedikit yang bagian belakangnya, karena sudah dia di atas basement, gelap pula gitu. Sehingga pemilihan tanamannya harus beda lagi, Pak, untuk yang di ini. Ya. Oke. Yang Keuskupan Bandung ya, sebentar. Gambarnya belum muncul soalnya. Belum muncul? Mungkin delay. Oke, nah ini muncul. Iya, ini yang di Keuskupan Bandung. Domisili asih ya. Domisili asih gitu. Belakangnya itu cahayanya kurang gitu. Jadi ini tingkatnya udah mix sedikit ya. Setengah mulai masuk ke interior lah, Pak, interior garden. Iya. Gitu. Ada problem gini nggak sih, Pak? Maksudnya kan kadang-kadang tanaman kan tumbuh ngikutin arah cahaya ya. Kalau memang sebagian dia ternaungi, apakah dia nanti tumbuhnya belok, Pak? Kan dulu kita belajar ya dulu apa gerak taksis apa itu lah, apa fototaksis atau apa itu waktu zaman belajar biologi zaman SMP itu. Iya, dia memang otomatis ngejar sih, Pak. Bentuknya ngejar gitu. Tapi dengan kondisi yang seperti ini, memang kita ada beberapa trik. Nanti yang di bagian interior saya cerita juga beberapa triknya, Pak, untuk itu.
Nah, kemudian, nah ini sederhana sih sebetulnya. Kalau kepepet ya kita campur sih sebetulnya sama apa? Sama sintetik gitu. Ya, mainnya cuma lebih banyak pot gitu, tapi jadi reflection juga gitu. Nah, sintetik pun kita nggak main nggak sembarangan karena bawahnya itu kalau misalnya kita eh, lembab terus, rumput sintetik itu bau, Pak. Ya. Dan ini di hotel gitu, tapi nggak bau gitu. Jadi kita kasih trik supaya air tetap jalan. Sebetulnya sama prinsipnya sama roof garden tadi, airnya jalan, jadi bawahnya ada drainage cell, Pak. Ya. Cuma kan atasnya aja yang sintetik ya. Betul, Pak. Ini kan kolaborasi kita nih, Pak. Betul. Sama Pak Randy nih di Braga Hotel. Iya. Baru mau main-main ke sini udah keburu COVID, Pak. Belum sempat main ke sana ya, Pak ya? Baru sampai luarnya, belum sempat nginep ya, Pak. Oke. Ya, saya lanjut di Greenwood, Pak. Ya, tadi kalau tadi dari yang Roof Garden ada mungkin dari tanggapan dulu atau gimana? Mungkin dari teman-teman yang lain yang... Ya, mungkin silakan dari Pak Wery atau Pak Randy ada yang mau ditanyakan gitu. Mungkin dilanjut dulu aja, Pak, ke yang berikutnya. Green Wall dulu ya, jadi nanti biar sekalian kita tanya jawab lebih seru nih. Biar dikumpulin dulu nih. Nah, kebetulan ini juga saya lihat ada beberapa teman Nega yang masuk nih dari ruang hijau ya. Kebetulan ada teman saya hortikulturis Pak Faris ya, nanti dia bisa bantu jawab juga beberapa. Boleh. Nah, kemudian ya ada teman-teman 95 nih dulu juga. Ada Pak Moresa, ada Pak Alfi. Oke, saya lanjut dengan Green Wall ya. Ya, silakan, Pak. Nah, Green Wall juga sama. Sebetulnya kita mulai dengan beberapa, ya kebetulan memang waktu saya kerja di Singapura itu memang bos saya itu memang salah satu orang yang senang untuk mencoba hal yang baru gitu. Putus suaranya? Dengeran, Pak? Masih jalan ya? Iya. Oke. Nah, salah satunya Green Wall. Jadi sebelum ada Jewel dan lain-lain, kita awal-awal kita coba begini dulu. Gitu. Ada berbagai sistem sebetulnya Pak Green Wall itu. Kalau yang ini sebetulnya sangat sederhana. Ini sistemnya rambatan. Gitu. Ya. Dan kita juga coba di kantor kami untuk mencoba berbagai sistem yang lain. Ya. Kenapa Green Wall yang ini, yang di Terminal 1 ini ya, waktu Green Wall pertama di Changi ini unik? Karena dia di dalam interior, sudah Green Wall, dia di dalam bangunan Pak. Nah, di Pekanbaru kita juga sudah coba beberapa buah Green Wall. Ya. Nah, ini sistemnya ya sebetulnya Green Wall itu kan sistem yang sederhana sekali, sebetulnya pot yang digantung-gantung gitu. Bagaimana meletakkan media, ya kalau tadi ditebar, ini bagaimana meletakkan media supaya medianya tidak rontok, ya apakah dengan pot, apakah dengan dijepit, apakah dimasukin ke kantung-kantung, ya sehingga pohon bisa tumbuh gitu. Nah, kalau yang di Pekanbaru ini kita pakai yang pot sistemnya, gitu. Jadi pot yang digantung-gantung kita isi media gitu. Nah, triknya sama. Setiap tanaman itu kan sebetulnya triknya hubungannya dengan air, dengan pencahayaan, dengan media gitu. Ya. Nah, ini bagaimana dengan media yang terbatas dia bisa tumbuh terus, bisa subur. Nah, di kantor kami di ruang hijau kita coba beberapa eksperimen Pak, gitu. Ya, kalau sempat kita main-main ya, ini yang sebelah kanan, ini sebetulnya kanan sama kiri ini medianya beda Pak. Cara menempelkannya beda gitu ya, dan kita bisa mengamati kekurangan kelebihannya setelah ditanam selama 1,5 tahun ini. Kita bisa mengamati sistem mana yang lebih baik gitu. Pertama yang kalau di pot-pot itu medianya lebih banyak gitu ya, lebih tahan lama, tapi harga terus terang lebih mahal gitu. Yang sebelah yang sistem ini kita pakainya sistem kantung ya.
Kita kira kantung-kantung yang cukup kuat, tapi ya jelas karena fabric ya ada umurnya. Hal yang sulit lagi adalah kalau green wall-nya posisinya cukup tinggi gitu. Ya, sehingga kita harus memikirkan soal pengairannya, soal bagaimana untuk merawatnya. Karena biar bagaimanapun pohon itu semak itu harus ada yang menggantikan, harus ada yang merawat, harus ada yang membuang daun-daunnya. Suara Pak Andre hilang. Oke. Kemudian interior itu yang terakhir, interior. Ya, interior plants ini lebih meningkat lagi sedikit. Tadi kan ada beberapa yang ditanyakan oleh Pak Marcel di depan, bagaimana sih ini kalau misalnya di interior gitu. Ya. Nah, interior plants itu kalau ini masih ini kita deketin ya ke pinggir sehingga dia dapat pencahayaannya. Walaupun jamnya itu terbatas gitu. Jelas pemilihan tanamannya efeknya jauh. Ya. Kembali ke yang tadi saya sebutkan, matahari, media, kemudian air dan udara ya. Misalnya dia ditaruh di tempat ber-AC atau di tempat yang terbuka, itu beda sekali efeknya gitu, kekeringan. Salah satu yang kita coba di Colomadu ya, interior plants-nya. Itu kalau main ke sana itu kita taruh pohon-pohon yang cukup tinggi. Ya, pohon-pohon yang cukup tinggi ini itu dia memang harus mendapatkan pencahayaan. Kita taruhnya agak pinggir sih Pak untuk itu. Ya. Nah, kemudian tanaman ini juga tidak dibiarkan tumbuh seperti biasanya. Tanaman ini juga dibantu waktu itu diberikan hormon supaya ya bisa dibilang tidak terjadi etiolasi ya, jadi tidak tumbuhnya, jadi dia dipaksa sedikit lebih kontet lah tanamannya. Kalau misalnya kita lihat tanaman-tanaman yang tadi Bapak bilang, Pak Marcel bilang mendekati cahaya atau jadi melengkung ke arah cahaya, itu kan karena dia memaksakan untuk mencari ke sana gitu. Nah ini kita paksakan sedikit kontet si tanamannya dengan hormon. Nah, ini juga kita coba di kantor, ya. Bagaimana kalau misalnya kita posisinya sama sekali nggak dapat cahaya, gitu. Kalau nggak dapat cahaya sama sekali, ya harus dibuat cahaya buatan sih sebetulnya. Nah, cahaya buatan ini biasanya meniru cara tanaman untuk siang dan malam mengikuti cara fotosintesisnya. Jadi kita berikan photosynthetic lamp tersebut. Bukannya lampu UV biasa gitu, bukan ya Pak Andre? Nah, kita sebetulnya UV biasa bisa sih sebetulnya Pak, gitu. Cuman saya sudah coba Pak. Gitu. Cuman UV biasa jadinya remang-remang Pak. Jadi kayaknya klub malam Pak. Waktu itu kita udah coba warnanya jadi merah Pak. That's the problem sebetulnya. Iya, memang gitu. Dia kemerahan, keunguan dikit gitu ya. Udah. Itu mau tak mati. Jadi kesannya ya sedikit minor sih kalau pakai UV biasa Pak. Walaupun bisa juga sebetulnya gitu. Kita udah cobain Pak waktu itu. Oke. Nah yang terakhir kita campur nih. Kita tadi udah cerita tentang roof garden, kita cerita tentang green wall, juga cerita tentang potted plants. Ya, kadang tidak. Nah ini di Bang Wori Saudara ya, dulu namanya Bang Saudara. Ini kalau arsitekturnya sih karyanya Urbane ya. Nah waktu itu kita memang ya Urbane kan tahun 2011 ya. Dia mau coba sesuatu yang beda gitu ya. Nah, dia bantu dengan memberikan pencahayaan di atas Pak. Pencahayaan di atas. Nah kemudian kita taruh 2 pohon. Slide-nya agak freeze Pak. Di bawah. Slide-nya freeze ya, belum keluar yang Bang Saudara Pak? Belum. Kadang memang suka sudah nyangkut. Belum, kalau di saya belum. Ini sudah keluar. Bang Saudara ini.
Bandung 2011. Oke. Oke. Ya saya ulang sedikit nih kalian di Pak. Oke, udah masuk lagi. Suaranya tadi sempat putus sedikit. Oke, sudah masuk. Oke, udah biasa lah kan. Oke, jadi di Bank Saudara ini kita di challenge ya untuk membuat misalnya pohon ya. Ini dia bikin jembatan waktu itu 3 lantai gitu. Pohonnya itu pengen bisa dipegang-pegang dari jembatan itu. Ya. Jadi ini pohon tingginya itu 5 meter kalau nggak salah kita masukin. Ya. Di bawahnya basement lagi. Jadi campur udah interior gitu kan, udah gitu dia harus di atas dak gitu ya. Tapi lumayan ya, cukup hidup juga cukup baik, bahkan yang di jembatan ini cukup hidup dengan baik juga ya. Nah memang triknya adalah soal penyiraman ya, karena kalau penyiram kan nggak lucu juga, ada gardener keliling-keliling gitu di office gitu bawa siram gitu, sehingga kita bantu dengan penyiraman otomatis seperti itu. Disebar pakai selang gitu ya Pak ya? Nanti ada timer. Ya, ada timernya, tapi kalau mau manual pun bisa gitu, bisa manualin. Jadi orang nggak usah bawa teko gede gitu ya? Iya betul Pak. Ya. Kalau yang tadi yang pertama kali kita lihat bahkan sistemnya mister gitu. Kalau misalnya kita ngejar daunnya harus dibasahi juga gitu. Kalau tanaman yang sensitif di daunnya kita pakai mist, pakai semacam pengkabutan ya. Iya, hanya kalau ini kan office kan ngeganggu kalau misalnya mist. Sehingga kita pilihin tanamannya yang dari bawah cukup gitu. Nah, terus ini yang lagi pasti ya, di Jakarta kan selalu harus ada refugee floor nih, dan sekarang kan kita aturannya begitu ya, refugee floor nggak boleh diapa-apain gitu. Aduh gimana biar bagus gitu kan ya. Kita main dengan interior garden seperti ini gitu ya. Memang akhirnya sih kalau yang dalam sekali kita juga nyerah, kita paksain pakai UV light juga nggak tahu dari pihak pengelolanya cukup sabar nggak, telaten nggak untuk itu, walaupun dari kita sih nawarin perawatan ya. Nah, akhirnya sebagian memang ada dicampur sebetulnya dengan sintetik sih sebetulnya. Bukannya nggak bisa untuk bikin, cuman perlu perawatan Pak untuk itu. Nah ini biasa kita main di pinggirnya untuk. Dan sekali lagi tadi keamanan pohonnya supaya cabangnya nggak jatuh ke bawah dan lain-lain kita pikirin semua Pak. Oke, nah ini satu lagi pengalaman di Prime Park Hotel Pak. Di Prime Park Hotel di Bandung. Ya, sama ini tanamannya tadi Cyathea yang cukup sensitif ya. Tapi salah satu yang tadi Bapak tanyakan, ini bagaimana nih misalnya bidang ini? Karena waktu itu bidang ini diharapkan bolak-balik Pak ada tanamannya. Kalau kita perhatikan si cahayanya kan cuma dari sebelah gitu, dari sebelah sananya tuh nggak ada gitu cahayanya. Ya. Akhirnya kita akalin Pak, dindingnya yang diputer, seluruh dinding ini bisa diputer. Ya, karena nggak seharusnya nggak selalu dia harus dapat cahayanya full time juga gitu. Ini setiap kalau kita punya tanaman indoor itu kadang-kadang 2 minggu untuk keluarin dia segar lagi, masukin lagi nggak masalah. Jadi ini diputar setiap seminggu sekali Pak untuk dapat cahaya dan kondisinya bagus. Jadi ini masih ada sampai sekarang di dindingnya adalah rak tanaman ya yang punya poros di tengah itu bisa flip gitu ya. Berikut semua tanaman-tanamannya jadi ngadep keluar gitu. Betul Pak. Jadi kan kayak begitu, Pak. Saya sering lihat orang gotong-gotong tanaman keluar dari gedung gitu pakai troli kan, rapi juga tuh. Kalau gini lebih praktis. Sebetulnya memang idealnya begitu Pak gitu. Tapi ini kita bikin gimana ya kalau udah jadi green wall gini copotin satu-satuan repot. Nggak mungkin. Puter. Oke, ini sebetulnya terakhir ya, kalau kita lihat Changi Jewel itu ya,
kadang-kadang mikir, terakhir tahun lalu saya bersama Pak Faris ya ke sana ya, kita bisa nggak sih bikin kayak gini? Ya bisa aja sih sebetulnya gitu. Cuma memang harus kita siap dengan berbagai hal gitu. Ya, kelemahan kita, tanaman kita tuh kadang-kadang kita pengennya instan langsung jadi seperti ini gitu. Ya. Sedangkan di sana untuk memasukkan tanaman itu disesuaikan dengan kondisi sudah teduh, kondisi bahwa dia siap di dalam ruangan tertutup, itu setahun 2 tahun dia udah siapkan dengan kondisi yang sama, tinggal pindahin ke sini dia udah seger gitu. Ya. Itu untuk pohon ya, untuk pohon-pohon yang besar-besar. Kalau untuk semak mungkin bisa lebih cepat lah pengondisiannya. Jadi sebetulnya possible sekali kita membuat seperti itu ya, tapi tentu saja kita harus ajak ngobrol ya klien kita ya, sabar gitu, bahwa tanaman butuh waktu, tanaman itu makhluk hidup. Itu kira-kira Pak Marcel. Kayaknya. Ya, terima kasih presentasinya dari Pak Andre. Membuka banyak pikiran ya, jadi banyak hal yang memang baru tercerahkan kalau yang ngomong ahlinya emang. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk di grup chat ya. Saya bacain aja ya, mungkin nanti Pak Andre atau dari rekan-rekan yang lain boleh bisa bantu menjawab. Dari Pak Joshua ya, Pak, kalau green wall posisi di bawah kanopi transparan, apakah bisa hidup tanamannya? Oke, bisa jawabannya. Bisa ya. Jadi sebenarnya cuman asal ada cahaya apapun itu sebenarnya bisa ya Pak ya. Nggak mesti harus sunlight direct gitu, atau yang mengandung UV gitu cahayanya. Even pakai lampu pun bisa ya gitu ya. Direkayasa ya. Bisa Pak kalau itu. Jadi ya kebutuhan matahari, cahaya mataharinya asal terpenuhi dan intensitasnya, karena yang jadi masalah bukan cuman cahayanya masuk atau tidak, tapi intensitasnya berapa lama. Jadi kalau misalnya di bawah kanopi dia pencahayaannya oke, tapi dia di sebelahnya ada dinding yang tinggi, maka jenis tanamannya yang berubah Pak. Jadi mungkin intensitas pencahayaannya dari 12 jam gitu ya, atau jadi anggaplah jadi 5 jam atau 3 jam, itu beda pilihan tanamannya Pak. Gitu. Jadi tanamannya yang ngikutin area itu kena intensitas cahaya berapa lama berarti gitu ya? Ya, jenis tanaman yang kita pilih jenis Pak. Tanamannya yang diubah. Bahwa dia shade plants atau dia betul Pak. Itu kalau salah pilih ya bisa mati ya tanamannya. Yang nggak cocok dijemur gitu ya, kering deh. Betul, shock gitu Pak. Ya. Ini ada pertanyaan berikutnya. Pak Andre, kalau green wall berapa lama rata-rata usia media sebelum harus diganti? Dari Pak Maureza Setiamukti. Silakan Pak. Nah, untuk yang ini memang kebetulan saya ada Pak Faris nih. Pak Faris boleh saya bantu Pak Faris? Ya. Pak Faris boleh. Ya, salam kenal. Ya, salam kenal teman-teman semua. Ya, saya Faris. Kebetulan saya seorang landscape horticulturist. Saya bantu menjawab pertanyaan Pak Maureza ya. Jadi media tanam itu tidak harus diganti Pak, tetapi di enrichment, diperkaya. Yaitu setiap mungkin antara 3 sampai 6 bulan kita bisa topping di atasnya dengan bahan organik, lalu kemudian diberikan asam humat dan atau pupuk organik cair. Tapi pilihan saya kenapa asam humat, karena nggak ada aroma yang mengganggu. Kalau pupuk organik cair itu kadang-kadang aromanya mengganggu, gitu. Seperti baunya tape kan gitu ya kadang-kadang. Kalau asam humat itu dari ekstraknya humus dan nggak ada aromanya, baunya seperti baunya tanah aja. Gitu. Jadi tidak harus diganti Pak. Nggak ada bau fermentasi gitu ya Pak ya? Tidak ada, betul. Jadi nggak diganti tapi di enrichment Pak. Setiap 3-6 bulan tergantung dimensinya berapa. Jadi sebetulnya kayak orang aja Pak, asal tetap dikasih makan mah hidup gitu Pak. Betul. Iya. Betul. Ya. Yang jadi masalah soal itu kan kadang-kadang memang si tanah ini itu ya menjadi padat ya, atau misalnya karena kita sirami sebagian unsur haranya terbuang gitu ya. Jalan pihak juga dengan adanya tanaman akarnya makin banyak, dia menyerap unsur haranya makin banyak, makin berkurang di situ.
Nah, itu yang dimaksud tadi oleh Pak Faris untuk dilakukan enrichment, Pak. Diberikan lagi unsur haranya. Gitu. Kalau pemberian unsur haranya itu bisa lewat, jadi dilarutkan dalam air yang dibuat menyiram gitu, apakah bisa nggak? Bisa. Ya? Jadi seperti asam lemak bisa dilarutkan, dan karena dia organik maka dia aman. Ini sekaligus menjawab pertanyaan berikut dari Pak Maureza. Kalau yang organik itu aman, Pak, untuk ikan dan binatang. Iya. Itu bisa. Kecuali kalau misalkan kita pakai pupuk kimia sintetik ya, seperti NPK, itu ya itu ada efek meracuni ke perairan. Tapi kalau yang organik maka dia tidak meracuni hewan sekitarnya. Itulah kenapa bisa aquaponik ya Pak ya. Jadinya kalau orang yang betul, aquaponik betul. dia piara ikan betul, sekalian. Aquaponik ya, betul. Nah ini ada pertanyaan nih dari Pak Benjamin Martinez. Tanaman indoor yang digunakan ini khususnya untuk green wall di indoor, jenis tanamannya apakah khusus? Boleh di-share? Dan apakah budgetnya, range-nya di berapa ya? Terima kasih. Oke. Ya, saya secara umum coba jawab dulu ya. Boleh. Tanamannya pasti khusus ya. Khusus maksudnya tanaman indoor gitu ya, untuk green wall ya. Biasanya kita pakai ya tanaman-tanaman yang sekarang lagi rame ya, philo gitu ya, tanaman-tanaman yang sifatnya lebih tebal, lebih tahan untuk dalam pencahayaan yang kurang gitu. Ya. Tanamannya biasanya budgetnya sih nggak mahal sih sebetulnya. Ya, budgetnya juga yang mahal itu sebetulnya structure dan media dan alat-alat untuk menahan medianya gitu. Kalau tanamannya sebenarnya tanaman umum sekali, seperti tanaman-tanaman yang biasa dipakai di pot gitu. Ya, seperti image yang di belakang saya ini, yang di ground saya indoor. Mungkin itu sih Pak jawabannya. Mungkin Pak Faris mau nambahin Pak untuk jenis tanaman ini? Ya kurang lebih sama dengan jawaban Pak Andri ya. Artinya jenis tanamannya memang di studi adalah tanaman yang sesuai dengan kebutuhan kita. Apakah kita membuat si tanaman indoor ini di area indoor yang masih dapat cahaya cukup banyak seperti yang tadi di Bang Saudara, ataukah totally nggak ada cahaya sama sekali seperti di proyek kita yang di Colomadu. Nah, tentunya lingkungan yang membatasi pertumbuhan tanaman ini kemudian menjadi batasan-batasan tanaman apa yang akan kita pilih sebagai pilihan tanaman indoor tersebut. Misalkan seperti ada tanaman yang dia bisa mendapatkan cahaya matahari hanya dengan durasi 4 jam. Tapi nggak bisa kalau lebih rendah dari itu. Kalau hanya 2 jam dia akan rusak. Contohnya misalkan aglonema itu kalau kena cahaya matahari 4 jam, dia masih jam 7 pagi sampai jam 11 misalkan. Jadi misalkan si indoor garden itu masih dapat cahaya antara jam 7 sampai jam 10 pagi lalu atau jam 9 pagi, lalu kemudian nanti sore antara jam 3 sampai jam 5 masih dapat cahaya matahari lagi, maka dia bisa tumbuh dengan baik di situ. Tapi ada yang tidak bisa, gitu. Ada yang memang kalau kurang dari itu maka dia nggak bisa di situ. Kita harus cari tanaman yang lain yang dia bisa mungkin hanya 2 jam atau 2 jam setengah dia bisa dapat cahaya matahari. Atau cara lainnya ya kita buat cahaya buatan. Kebetulan di atas saya ini ada satu terarium yang saya buat. Kalau bapak-bapak boleh saya tunjukkan sedikit Pak sebentar ya. Boleh. Ini ada satu tanaman yang saya tanam di dalam kaca, toples kaca. Ini kebetulan sekarang sedang saya sinari dengan UV. Nah, kalau gini kelihatan ya, terlalu bright ya. Iya. Terarium ya. Iya betul. Jadi sebentar. Ini karena di kamar. Oke. Nah, nggak gitu kelihatan ya Pak. Nah, jadi ini saya buatkan artificial light. Ini sama sekali nggak kena cahaya matahari, Pak, all day. Jadi saya buatkan artificial light pakai lampu, lalu kemudian saya kasihkan juga lampu infrared sama UV.
gitu. Jadi memang dengan dukungan teknologi sekarang kita bahkan bisa nanam di totally dalam indoor yang sama sekali nggak ada cahaya matahari masuk, Pak. Jawabannya sih gitu. Udah gitu lampu zaman sekarang banyak pakai LED ya. Jadi nggak Nah, boros betul. Cuman listrik. lampu yang saya pakai ini LED yang di atas. Jadi tidak Nggak panas juga. tidak panas, betul, dan tidak memakan energi banyak, Pak. Betul. Macam ya sekarang kayak jadinya. Nah ini ada yang tanya nih, jika tanaman indoor ini bisa bertahan berapa lama? Apakah nanti perlu diperbaharui lagi? Atau kalau maintenance-nya baik bisa bertahan terus? Iya, ya ini saya coba jawab lah ya. Jadi ya sama seperti manusia ya, ada umurnya juga ya. Walaupun dikasih makan, namanya makhluk hidup juga akan ada tuanya gitu Pak. Iya, akan ada tua. Apalagi dalam kondisi ya sebetulnya tidak natural juga ya kalau namanya indoor ya. Gitu. Ya, jadi memang tetap akan perlu diperbarui. Tapi jelas waktunya panjang gitu. Ada yang misalnya bisa bertahan sampai setahun gitu, ada yang bisa sampai 2 tahun gitu, tergantung dari bagaimana kita memaintainnya. Tetap dia akan tumbuh, ada anaknya, ada yang mati gitu, tetap sih sebetulnya. Dan kalau dia batang-batangnya sudah terlalu besar dan space-nya sudah terlalu kecil untuk untuk potnya, ya harus diganti karena sudah penuh akar nanti. Jadi sebenarnya bayangan kalau pasang tanaman itu bakal tumbuh. Dulu kan tanam pohon buah tuh di halaman rumah terus sampai dia gede berbuah gitu kan ya nggak mati-mati. Ini sampai hari ini juga pohonnya masih berdiri. Tapi ternyata ini bisa ada umurnya juga ya dia. Iya Pak, betul Pak. Gitu. Kalau tanaman-tanaman indoor, apalagi dia kalau kita bicara dibandingkan dengan yang di luar, bahwa di luar kan dia sebetulnya media tanamnya tidak terbatas, ya dia bisa tumbuh kemana aja gitu ya, tanah langsung gitu. Sedangkan kalau di dalam indoor itu kan terbatas Pak, gitu. Nah ini mungkin Pak Wery mungkin mau coba tanya-tanya. Pak Wery kalau nggak salah nanam-nanam juga nih, cuman pakai botol beling vitamin C segala rupa ini kayaknya. Coba Pak Wery mungkin bisa share nih Pak Wery. Mungkin Pak Andre, saya mau tanya soal keterkaitannya sama arsitektur atau struktur ya. Kan ada kalau kita merancang tuh ada beberapa bagian yang kita memasukkan ada vertical garden, tapi dengan sistemnya tidak harus selalu dengan kantong-kantong kain, tapi misalnya hanya tanaman merambat. Tapi pada kenyataannya nih Pak, ternyata kita pakai tanaman yang kita pikir bisa merambat ternyata nggak merambat naik. Ini apakah ada perlakuan yang salah atau ada gizinya, unsur haranya kurang atau pemilihan tanamannya yang kurang tepatkah mungkin? Itu pertama. Terus berikutnya apakah ada tanaman yang menempel pada bangunan itu tapi dia bisa bersifat merusak struktur gitu? Apakah misalnya dia membuat dindingnya lembab kah atau merusak, membuat retak kah karena dia invasif mungkin misalnya? Oke. Sip. Saya coba jawabnya ini. Ada 2 pertanyaan, saya justru jawab yang nomor 2 dulu. Jadi kalau tanaman di dinding itu sebetulnya kalau soal tanaman rambat itu di Indonesia sering dibilang rambat aja gitu ya. Tapi sebetulnya klasifikasinya ada creeper sama climber gitu. Kalau creeper itu adalah tanaman yang merambat nempel ke dinding tadi yang Bapak bilang. Ya. Nah, ya karena dia harus menempel ke dinding, dia mengeluarkan enzim dan lain-lain, ya dia pasti merusak sih sebetulnya, merusak di dinding-dindingnya gitu. Kalau kita pakai semen, dia menempel di semen, ya dia akan merusak sih sebetulnya. Paling enggak tembok itu kan sebetulnya dilindungi oleh cat, dilindungi oleh semen dan lain-lain, itu malah dipakai buat merambat dia gitu, dan akan lembab gitu. Tapi biasanya kita kalau soal desain,
Ya kalau misalnya kita bicara soal tembok pagar ya nggak apa-apa ya, kita kasih creeper gitu. Ya. Kalau climber itu sifatnya beda Pak, gitu. Climber itu ada jarak sebetulnya, dia itu tidak nempel sama dinding, tapi sifatnya itu dia mengait gitu Pak. Untuk mencari cahaya dia naik ke atas, tapi dia mengait pada rangka-rangka tertentu, apakah berupa kabel, apakah berupa wire mesh atau apa gitu. Nah, kembali ke jawab pertanyaan yang nomor 1, saya memang konteksnya banyak sekali ya Pak ya. Kenapa climber ini gagal naik gitu? Kita ada sih pengalaman yang gagal naik gitu ya. Salah satunya misalnya kita buat gitu, waktu itu kasusnya terlalu panas Pak, gitu. Jadi kita buatnya waktu itu di atas atap seng. Kita buat ini terlalu dekat gitu, sehingga dia panas gitu. Pantulan panasnya itu dia nggak kuat untuk ya. Tapi faktor lain juga banyak. Apakah pemilihan tanaman, ya? Apakah media yang paling bawahnya terlalu sedikit, ya? Apakah juga misalnya pemilihan tanamannya memang sebetulnya lambat tumbuh dan harus dibantu naiknya Pak, gitu. Ada tanaman-tanaman tertentu yang memang harus dibantu, gitu. Istilahnya di train gitu untuk naik, dibantu manual untuk sampai dia megang cukup tinggi baru dia nerusin ke atas. Ya kalau enggak dia ngumpul terus di bawah gitu. Kalau Bapak perhatiin di tanaman-tanaman rambat ini banyak yang pakai itu Pak, pakai pakai ikatan-ikatan kecil yang kita nggak lihat. Nah ini juga sebetulnya bisa tambahin lagi sama Pak Faris nih. Pak Faris kalau mau nambahin sedikit Pak, silakan Pak. Ya jadi memang kalau yang pertama kemungkinan sih kesalahan pemilihan tanaman Pak ya. Karena saya juga pernah menemukan beberapa kasus kepengennya climber, tapi yang ditanam Lee Kuan Yew. Ya sampai sampai kiamat juga dia nggak bakal naik ke atas gitu kan. Gitu. Tapi ya ini terjadi gitu kan. Lucu sih memang tapi terjadi gitu kan. Atau yang seperti Pak Andre bilang tadi, kepengennya ngerambatnya dengan rambatan yang invisible seperti benang kasur. Kami di kantor juga kami gunakan tanaman rambat yang namanya Porana vulgaris, yang sangat wangi. Climbingnya pakai tali kasur Pak. Itu nggak akan kelihatan. Ya, nggak ada betul-betul tidak ada rangka, tiba-tiba dia sudah menjalar naik ke atas. Gitu. Dan itu karena kebetulan sekarang belum masif, jadi si benang masih kelihatan. Tapi jika nanti sudah masif, itu benangnya bahkan bisa sudah dibuang ketika dia sudah merambat sampai nyantol di atas ya. Betul, sudah nyantol di atas. Nah, jadi kemungkinan pertama sih salah pemilihan ya, salah pemilihan. Jadi kepengennya make entah itu climber atau creeper yang dipakai, tapi tadi salah pilih tanaman. Saya juga menemukan beberapa kasus, misalkan kayak melihat, ini tanaman ubi rambat nih. Si ubi Singapura itu kan kalau dia creeping di jalanan bagus, mungkin bisa gitu naik ke atas. Mikirnya sama kayak si sirih gading gitu, bisa ngerambat ke atas. Ditanam dekat tembok, nggak naik-naik gitu ke atas kan. Ya emang sampai kapanpun nggak bakal naik ke atas dia. Gitu ya. Ya itu yang terjadi sih biasa. Pertama kesalahan pemilihan. Kedua, boleh jadi jikapun kita menggunakan tanaman yang sudah disesuaikan untuk naik ke atas, tapi ada hal yang menyebabkan dia gagal tumbuh gitu. Di antaranya kalau kekurangan air, dia akan cenderung stay di bawah. Karena kalau dia naik ke atas dia terbatas kan ya, akarnya terbatas, dia nggak bisa nambah akar. Sementara pengeluaran airnya makin banyak, karena kan struktur tumbuhannya dia kan itu kan konsumsi air terus. Makin besar strukturnya ya konsumsinya makin banyak. Ketika dia memperbesar strukturnya dia, tapi akarnya tidak develop, tanaman juga tahu diri, gitu kan. Wah, ini kalau saya tambahin nih konsumsi air dan lain-lain, tapi akarnya nggak tumbuh-tumbuh, ya bunuh diri namanya. Dia berhenti. Dia akan tumbuh di tempat yang aman aja untuk dia tumbuh. Gitu. Pesan itu, saya ada sirih gading tuh di rumah. Tapi ya gitu, berangkatnya dari pot, terus begitu nyampe setengah, naik ke atas, nggak nyampe-nyampe, udah diem aja. Ya, kemungkinan segitu sendiri Pak. Iya, dia berhenti tuh di setengah jalan jadi gantel. Betul, kemungkinan sih itu yang terjadi. Iya. Akarnya sudah tidak punya ruang tumbuh lagi, sehingga dia udah nggak bisa nambah
Ya buat ngasih makan struktur yang di atas udah nggak bisa nambah lagi gitu. Jadi benar ya, memang mindahin tanaman tuh dari pot yang kecil ke yang besar. Kalau emang dia mau membesar tuh emang harus ya. Betul Pak, betul. Ada trik lain, seperti yang dikerjakan sama para pebonsai. Bagaimana caranya membuat tanaman tetap tumbuh tetapi pada media yang kecil. Memang trik ini agak sedikit sadis, yaitu mangkas akar. Karena kan akar yang aktif dingin itu, ya. betul, akar yang aktif itu kan ada di ujung. Bulu akar itu ada di ujung ya. Itu yang paling aktif menyerap unsur hara. Ketika tanaman sudah berhasil membangun strukturnya, dia let's say misalkan sudah 50 cm naik, dia mentok. Kalau kita potong si perakarannya, lalu kemudian kita sungkup pakai plastik agar dia tidak layu, maka dia akan tumbuh akar-akar yang baru. Nah, ketika tumbuh akar yang baru, dia sudah punya struktur yang sudah cukup besar. Sehingga dia bisa start lagi kayak kalibrasi alat, tapi dimulai dari tinggi 50 cm lah si tanamannya itu. Dia restart pertumbuhannya dari mulai situ. Nah, sehingga kemudian bisa tambah tinggi. Tapi tetap aja nanti ada batasan dia tidak bisa lagi tumbuh. Gitu. Sehingga kan kalau bonsai itu dipertahankan dia kecil. Sebab kalau dia besar, wadah akarnya hanya segitu-gitu aja, nggak akan mungkin lama-lama bisa mensuplai struktur di atas dia yang makin besar. Nah, sama dengan cerita Pak Andri tentang jewel tadi, baik jewel atau yang sekarang di Garden by the Bay itu apa namanya, dan dom. Ya, dom itu saya pernah lihat di National Geographic bahwa itu mereka bangun greenhouse yang tipikal dengan yang ada sekarang 5 tahun sebelum si jewelnya dibuat. Jadi tanamannya direkondisi di dalam greenhouse tersebut 5 tahun sebelum itunya dibuat. Jadi begitu dia ditransplant pindah ke situ, udah nggak stres. Agak ngefek ya. Betul, karena kan jadi udah di ospek duluan lah tanaman. Ya, udah di ospek duluan dengan area tumbuh yang terbatas dan lain-lain. Begitupun dengan proses transplant, pemindahan tanaman. Karena ada yang nanya sama saya, kok itu di Singapura bisa mindahin pohon gede cuma 4 jam? Ya, mindahinnya 4 jam. Tapi proses motong akarnya, proses mangkas cabangnya dan lain-lain itu setengah tahun yang tidak dipertontonkan gitu kan. Mindahinnya bang iya cuma 4 jam. Gitu. Begitu Pak. Berarti memang yang mau ditanam di tempat tujuan itu udah ditanam di tempat lain yang kondisi mikroiklimnya akan sama dengan tempat tujuan ya. Betul Pak, itu salah satu teknik yang sebetulnya ideal ya. Dan di sini jarang melakukan itu gitu. Nah itu kalau kayak Dubai itu gimana Pak? Dubai mereka berusaha menghijaukan gurun pasir itu kerjaannya Pak Fatih itu dia di ya, saya pelakunya kerjaan dia orang Qatar nih. Aduh, mantap kali ini. Saya 2 tahun Pak bekerja di Qatar dan saya yang menjadi site engineer ketika pembangunan Doha Grand Park di Qatar. Jadi di sana memang kalau Qatar itu bedanya dengan Emirat dan dengan Saudi adalah tanahnya itu limestone. Semuanya limestone. Jadi kalau mau dibangun ya itu 3 meter sampai 4 meter tanah existing itu dibuang. Lalu mereka ganti tanah baru, itu import dari Iran atau dari Irak, mereka bawa tanah subur, mereka import. Kalau semua tanamannya yang akan ditanam di Qatar itu adalah tanaman yang diproduksi di negara Mediterania atau di negara sekitarnya, Saudi atau Emirat. Makanya di Saudi sama Emirat ada nursery yang besar-besar sekali. Dan mereka sudah menyiapkan tanaman-tanaman yang memang sudah dikondisikan seperti Bapak bilang tadi sudah diospek untuk tumbuh di gurun. Jadi dia adaptif. Karena masalah terbesar bukan ketika musim panas. Ketika musim panas, di mana kelembaban udara cukup tinggi sekitar 97 sampai 98%, tanaman nggak gitu jadi masalah kecuali tanaman yang kecil-kecil ya, herbaceous yang dari daerah dingin. Justru yang paling sering terjadi masalah ketika musim dingin, di mana kelembaban turun sampai 11%, 12%. Tanaman dari daerah tropis terutama yang paling sering kena masalah. Jadi kering ya, dingin tapi kering ya, nggak ada kelembaban. Betul, ya. Dingin kering, betul. Sehingga kalau buat beberapa pohon-pohon itu harus dipangkas total ketika menjelang masuk musim dingin. Nanti begitu sudah lewat puncak musim dingin dia akan tumbuh lagi daun-daun yang baru.
dipangkas supaya mengurangi penguapan ya. Betul. Ya. Banyak idenya ya memang ya kalau urusan tanaman ini kita berurusan sama makhluk hidup, jadi memang banyak penyikapannya. Kalau Betul, Pak. kalau memang itu sebenarnya lebih enak pakai media tanam yang tadi itu kayak pakai ground tekstil itu, atau sebenarnya nanam di pot gitu. Kalau kita berurusan dengan roof garden yang cuma modalkan beton gitu, lebih enak gelar geotekstil dan komponen-komponennya itu, atau kita mending tanam aja di pot gitu. Jadi si struktur dak betonnya itu tidak banyak bersinggungan dengan taman atap ya. Cuman memang mungkin kalau pot itu ya mungkin jadi terbatas gitu kali ya. Iya. Ya itu tadi tergantung dari konteksnya ya Pak. Ya tadi kan saya perlihatkan yang di proyek yang bersama Bapak itu yang di hotel itu. Itu kan sebetulnya kan pot Pak, sebetulnya. Teknisnya pot gitu. Tapi kalau kita lihat yang di Puri Orchard tadi itu kita bikin lapangan, bikin garden yang ya sebetulnya prinsipnya sama juga pot, tapi kita buatnya besar gitu. Besar, ya. gitu. Teknisnya sama sih sebetulnya. Cuman kalau misalnya kita bikin planter yang besar-besar, medianya kan bisa lebih luas Pak. Betul. Dan tanamannya bisa lebih subur. Pernah ada kendala nggak Pak? Kira-kira Pak teknis saat bikin roof garden, apakah misalnya ada tanah yang ke bawah lama-lama terus numpuk di floor drainnya atau gimana gitu Pak? Ya. Oh iya, kalau kendala-kendala teknis itu memang banyak ya, kita ya ngalamin pahit-pahitnya juga gitu ya, diomelin karena bikin mampet begitu, itu pernah kejadian juga gitu Pak. Ya, dan kita yang penting adalah sebetulnya bagaimana kita mengcover posisi geotekstilnya itu benar-benar dia tidak gampang merosot gitu ya, dan tidak gampang sobek gitu. Ya. Kita juga pernah mengalami, kita mencoba berbagai macam material gitu ya, pernah pakai batu apung, pakai apa gitu, itu juga ada kendala-kendala tertentu. Ya. Pada prinsipnya sebetulnya kendala yang paling banyak terjadi kalau di roof garden adalah sebetulnya transportasi Pak. Transportasi material ini ke atas itu bagaimana caranya gitu. Ya. Kalau misalnya tanah dan lain-lain, kalau awal-awal masih bisa tuh ya kita pakai alat berat gitu. Betul. Ya. Tapi kalau udah jadi, masa lewat lift, walaupun lift barang gitu. Nah itu Bapak biasanya gimana Pak? Apa Kalau sewa mobile crane gitu, khusus ngangkat pohon satu? Mahal banget kali Pak. Itu Pak, idealnya begitu Pak, pakai mobile crane atau kalau yang besar gitu. Kalau kepepet dan udah jadi ya digotong Pak, lewat tangga darurat. Betul. Padat karya langsung ya, kembali ke. Pak, kalau di sini apa yang nggak bisa Pak? Betul. Gitu. Ya. Sophisticated memang kalau kita ngangkut pohon bisa panggil mobile crane sih. Kayaknya. Iya, syukur masih ada crane, makanya kita sering kerjasama dengan MK-nya bahwa masih ada crane-nya belum ditebang ya. Iya. Crane yang stabilnya itu paling enak sih sebetulnya Pak. Kalau masih ada gitu. TC masih enak ya, tower crane ya. Ya, sekali angkat gede itu. Ya. Betul. Dan ya ada banyak triknya. Salah satunya ya kita pohonnya kalau sebagai kontraktor ya nambahin pohonnya Pak. Jadi kalau resiko mati sebetulnya masih ada gitu, tapi udah siap di atas. Ada kendala akar merusak gitu nggak Pak? Jadi mungkin dia menjalar di atas dak beton gitu terus dia nembus, itu pernah kejadian nggak? Kalau sejauh ini enggak sih Pak, soalnya pertama kalau misalnya pohonnya cukup besar ya media tanamnya juga tebal kan Pak ya. Kemudian kita masih melindungi juga dengan drainage cell itu Pak, dan dengan dengan geotekstil. Drainage cell berbeda-beda tebelnya Pak. Ya kalau misalnya seperti tadi kita sampai pakai krat Coca-Cola yang cukup tinggi gitu Pak, ya dia nggak tembus. Nggak tembus ya.
jauh. Bahkan untuk Kan begitu kosong dia udah nggak mau tembus lagi udah. betul, karena dia gantung ya di bawah ya. Gantung, Iya. Pak. Akarnya jadi gantung-gantung. Iya. Oh, ini Pak Randy ada pertanyaan, Pak. Oh, Pak Randy ada pertanyaan nih. Saya bantu bacain coba. Bagaimana prinsip penumbuhan tanaman dolar di dinding? Karena saya ada mendengar beberapa versi cerita tentang hal ini. Ada yang bilang tergantung kondisi dindingnya. Dan apa pandangan Pak Andre terhadap tanaman dolar ini, termasuk pro kontranya. Tanaman dolar yang kecil-kecil itu ya, kayaknya ya. Iya, iya. Ya, versi ceritanya apa ya sebetulnya ya? Memang ada yang bilang merusak dinding gitu ya. Kemudian feng shui-nya jelek begitu ya kalau itu dibilang saya nggak kontrak ikutan sih. belakang. Ya, ini Itu sih ya. sangat tergantung. Kalau Gimana, dindingnya kamprot, baru ini ya apa? Biasanya baru numbuh ketumbuhan gitu, tumbuh liar kadang-kadang. Iya Pak, gitu. Kita ada satu proyek di Jakarta, dindingnya itu tingginya 6 meter Pak. Gak kejar Pak, dalam waktu 2 tahun pakai dolar ini gitu. Ya, kebetulan ownernya senang. Jadi itu kalau kita tanya soal pro-nya, ownernya senang begitu gitu. Tapi dolar itu gondrong ternyata Pak, gitu. Kontranya supaya nggak gondrong gimana ngeguntingnya gitu. Pakai tangga yang tinggi kah, atau misalnya kita harus pakai safety belt dari atas gitu. Ya, itu sih sebetulnya untuk kontraknya Pak. Iya, Pak Andre, soalnya kalau tanaman dolar memang kan ya itu banyak pandangan merusak dinding, tapi memang kalau tampilannya kalau masih di hijau sih bagus ya. Kalau memang sudah tidak terawat tuh jadi coklat-coklat gitu, malah seperti kotoran di dinding. Jadi sebetulnya apakah kaitannya dengan vegetasi atau vertical wall ini bisa dihitung juga, atau memang suatu tanda kutip ketidaksengajaan yang indah gitu kalau lihat di beberapa dinding di bangunan-bangunan. Iya, kalau misalnya kita bicara dia soal kering ya namanya tanaman manapun kalau misalnya kering ya pasti jelek sih Pak, gitu kan. Ya. Dan dia nggak liar-liar banget juga, tergantung dari lokasinya ya. Kalau kebetulan dia posisinya misalnya ternaungi oleh pohon lain gitu ya, dia penguapannya berkurang, ya dia bisa tumbuh dengan baik gitu. Ya. Tapi kalau misalnya dia memang expose terbuka, waktu nanam misalnya musim hujan, kemudian pas musim kering dia terbuka gitu, ya harus dibantu sih untuk dirawat. Tetap harus disiramin atau bagaimana gitu. Nah, ya pro kontranya banyak sih sebetulnya ya. Tapi yang jelas tanaman ini kalau misalnya kita mau fullin jadi tembok tuh bisa sih Pak untuk itu. Dan tergantung orangnya senang atau tidak. Kalau soal merusaknya itu udah jelas merusak Pak. Merusak temboknya, karena itu jangan dibikin di tembok bagian dalam rumah Pak. Taruhnya di pagar. Gitu. Kan dia juga perlu. Ini sebetulnya kan kalau misalnya dolar itu kan ficus repens Pak. Ficus repens itu sebetulnya semua tanaman ficus itu sebetulnya sejenis-jenis beringin. Si akarnya galak Pak. Ya, beringin itu Bapak ada celah di tembok. Kalau lihat rumah-rumah tua gitu ya, di celah bisa tumbuh di celah tembok, di batu pun dia tumbuh gitu. Iya. Oh iya. Sampai ada rumah tuh yang bisa seperti dirusak oleh pohon ya. Iya. Jadi kalau merusak memang akarnya merusak sih Pak. Oke. Ada lagi ya Pak ya? Iya, ini sekalian saya bacakan aja ya. Jadi kan ini kan kalau bicara modul vertical green ini kan ada yang versi sudah dipublikasi di pabrik ya dengan brand gitu, dan istilahnya user tuh atau desainer, kontraktor, owner tuh istilahnya tinggal pakai, semuanya udah ada manual booknya lah gitu. Tentunya dengan kesabaran untuk si tanamannya itu sudah lush gitu ya. Nah, ada juga versi kan yang homemade dengan material use
kaleng atau apa namanya pot bekas, botol dan sebagainya. Nah ini pandangan Bapak gimana melihat dua model ini? Ya, kita lihat dari sisi mana ya. Kalau kita lihat dari sisi tahan lamanya, kalau yang fabrikasi kan memang dibuat untuk cukup lebih lama lah, untuk tahan lama gitu ya. Dibandingkan misalnya dengan botol aqua gitu misalnya Pak. Gitu. Ya. Tapi pada prinsipnya kan sama. Mereka itu pot diisi tempat media. Yang penting bahwa air bisa keluar juga. Ya. Kemudian bisa bertahan cukup lama gitu. Jadi kalau modifikasi sendiri bahan-bahan reuse-nya selama dia sifatnya bisa tahan lama, saya rasa malah lebih bagus ya Pak ya. Gitu. Kalau kita bicara kaleng, resikonya karat gitu. Tapi mungkin kita bisa material lain yang bisa lebih tahan lama gitu, bekas kayak apa gitu. Ya tergantung dari kreativitasnya. Ya. Kadang-kadang bahkan kita untuk roof garden, vertical garden itu kita bisa pakai PVC yang besar gitu, yang diameter 40 cm gitu, kita jahit juga bisa Pak untuk itu. Dan itu tahan lama juga. Kalau ownernya bersedia gitu ngelihat PVC besar itu selama beberapa bulan sebelum tanamannya tumbuh. Tapi kalau udah sih ketutup juga. Nah, kembali ke tadi ada yang pakai kain gitu. Itu kan juga kalau kain-kain pakai kantong-kantong begitu kan umur Pak. Itu umurnya 5 tahun, kain kan lapuk, bisa kebongkar. Jadi kalau saya ditanya pandangan saya, ya selama kita kalau care sama lingkungan ya bagus kita bisa recycle gitu Pak. Tapi jangka panjangnya kita pertimbangkan juga gitu. Dengan kreativitas kita lah untuk pakai bahan-bahan reuse ini. Itu sih Pak Randy kira-kira. Saya satu pertanyaan lagi bisa? Silakan Pak Randy. Jadi ini terkait dengan kan kalau misalnya kita merencanakan di satu site ada pohon existing yang besar, itu kan seringkali kan pohon existing itu kalau saya mau tidak memungkinkan harus dipindah ya, dengan kalau sekarang kan ada teknologi benar-benar diangkat bersama dengan akar-akarnya. Nah itu plus minusnya apa, dan ya sekali lagi gimana pandangan Pak Andre tentang sistem ini gitu. Jadi benar-benar atau bisa juga misalnya ada satu proyek, ada beberapa pohon existing karena memang di situ istilahnya memang harus ini kita bicara misalnya infrastruktur ya, bukan building ya, bukan arsitektur. Misalnya ada satu proyek infrastruktur di mana di situ ada beberapa pohon existing sudah cukup besar. Nah, pilihannya antara ditebang atau dipindahkan ke lokasi lain, entah di dalam site itu atau ke lokasi lain. Nah, itu kan saya lihat kan sudah dari beberapa tahun yang lalu, pertama di luar negeri itu ada yang benar-benar diangkat sebarang akar-akarnya. Nah, itu plus minusnya bagaimana Pak Andre? Oke, menarik ini. Baru soalnya tadi siang ya kita ngurus ya Pak Faris ya, untuk pindahin pohon mangga katanya. Tapi gini, pohon itu dipindahkan itu selalu sebetulnya sifatnya disakiti Pak, gitu. Ya, jadi memindahkan pohon itu ya kalau di luar negeri mungkin punya alat yang besar gitu ya, sama medianya digali semua gitu kan. Ya. Tapi kenyataannya kan nggak semua orang punya alat itu Pak, gitu. Sehingga teknik yang kita lakukan di kita itu sebetulnya dengan istilahnya menyakiti. Ya artinya apa? Kita buat gali, ya kita potong-potongin akarnya, ya kemudian kita cabangnya juga kita kurangi, dirawat dulu. Ya sampai tumbuh akar-akar baru dipindahin. Jadi ada membutuhkan proses gitu. Dan proses itu mungkin nggak bisa lama gitu Pak. Bisa 2-3 bulan sebelum nanti ditidurin, kemudian dipindahin. Dan berbeda-beda setiap tanaman juga. Ya. Kalau kita katakan tanaman yang bandel gitu, misalnya Kamboja kita pindahin 10 kali juga nggak mati-mati gitu ya. Atau pule gitu 10 kali kita pindahin nggak mati-mati gitu. Tapi ya yang tadi siang kita hadapi barusan diminta mindahin pohon mangga gitu, ya. Udah gitu tempatnya ini juga apa? Tempatnya di dalam bangunan gitu. Anaknya pakai apa Pak? Gitu kan? Ya. Kalau kita juga harus punya space buat tidurinnya. Pada prinsipnya kita
care sama pohon. Jadi sebagai arsitek sih sebetulnya nomor satu ya jangan di survei existingnya yang kuat ya, harusnya ya, bahwa di situ ada pohon yang harus dipertahankan gitu ya, bahwa di situ ada pohon yang berharga nilainya ya kita harus pikirkan gitu. Tapi kalau terpaksa, maka tahap kedua sebetulnya yang dilihat adalah value dari pohon tersebut. Apakah pohon tersebut memang punya nilai tertentu yang perlu dipertahankan gitu. Nah, kalau misalnya pohonnya sebetulnya ini sebetulnya cepat tumbuh gitu, dan memang misalnya tadi dikatakan infrastruktur ya, mau nggak mau ini berkepentingan buat orang banyak kan, karena ya nilai value kan ya, antara value lingkungan dan value yang bahwa jalan ini memberikan kepentingan buat orang banyak gitu. Itu sih memang pertimbangannya Pak Randy. Oke, thank you Pak. Oke, thank you. Ada yang mau saya tanya sedikit Pak. Kalau untuk wadah tanaman itu apakah sebaiknya pot plastik atau pot tanah liat itu ada keunggulan dengan menggunakan material berbeda gitu? Kadang-kadang kan ada pot yang masih tembikar ya, masih tanah liat, ketimbang misalkan pakai pot plastik gitu. Bagaimana? Kalau dari pengalaman sih, kalau soal pot sih sebetulnya cuma soal umur dan kekuatan dan lain-lain. Ya, pot plastik kan sebetulnya kena cahaya matahari dan lain-lain suatu saat tergas gitu. Ya, jadi suatu saat ya dia kalah juga. Tapi bukan berarti pot tanah liat itu tahan Pak gitu ya. Nah, pot tanah liat juga suatu saat juga kalau akarnya itu ya kebongkar, kalau sering digeser-geser gitu. Ya, jadi itu masalahnya lebih ke arah quality saja sih Pak. Jadi nggak ada pengaruh ke tanaman ya Pak? Kalau pengaruh ke tanamannya sih kayaknya sih nggak beda jauh sih Pak. Kalau saya pernah lihat juga tuh karya arsitek Adi Purnomo ya, dia bikin rumah tanamannya tuh potnya pakai kaleng bekas, jadi dia kumpulin kaleng bekas taruh di rak potnya. Oh iya benar. Rumah di mana ya, Tangkuban Perahu tuh kalau nggak salah, Jalan Tangkuban Perahu Jakarta ya. Udah lama sekali. Oke. Nah kalau yang seperti itu memang kita salah satu pertimbangannya adalah sebetulnya soal penyerapan panas Pak gitu. Ya. Tapi di lain pihak si kaleng itu kan sebetulnya di dalamnya ada media tanam gitu. Betul. Bahwa berapa jauh panas ini bisa masuk sampai ke akar, itu akan menghasilkan kualitas tanaman yang berbeda. Oke. Mungkin ada dari bapak-bapak yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau kira-kira sudah tidak ada, mungkin cukup sampai di sini bincang-bincangnya. Terima kasih banyak ini Pak Andre dari Ruang Hijau dan rekan-rekannya ini atas pencerahannya dan memberantas aneka mitos-mitos mengenai tanaman. Kan kadang ada yang orang Indonesia kan itu, waduh tangan saya panas kalau nanam tanaman mati dulu, termasuk saya sih. Nanam apa aja mati pasti saya nggak, ya mungkin ilmunya ya. Saya itu semua scientific sih mestinya kita percaya ya. Gitu. Oke, kalau kira-kira sudah tidak ada pertanyaan, mari kita tutup aja acara bincang-bincang kali ini. Itu aja, gimana? Iya, terima kasih Pak Marcel, Pak Randy, sama teman-teman yang udah hadir juga di sini semua, dukungan dari teman Ruang Hijau ya. Terima kasih untuk kesempatan malam ini ya. Mungkin next time kita bincang-bincang lagi Pak. Boleh. Terima kasih juga Pak Andre dan teman-teman yang sudah hadir. Oke, thank you. Thank you dan selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak.